Jadi Silakan. materinya Bapak hari ini menyampaikan materi tentang metodologi ya, penelitian. Betul kan? Ya. Betul, Prof. Betul. Nah, jadi nanti metodologi penelitian itu ya, pengajarnya ada 3 orang ya. Ada Bapak mengajarkan kuantitatif, kemudian Prof. Ajar kualitatif, kemudian Prof. Iman mengajarkan perancangan model, ya, kemudian case study, ya, studi kasus, ya. Nah, jadi itu apa yang diberikan dalam metodologi penelitian. Nah, Anda sudah dapat metodologi penelitian dari Pak Acar belum? Sudah belum? Halo? Belum, Prof. Ini baru. Belum. Oh, baru pertama ya. Oke. Belum promo. Ya, jadi nanti komposisinya gini ya. Bapak ngajar 7 kali ya, 7 kali. Nanti Prof. Ajar ya ngajar 3 kali ya. Prof. Iman 4 kali. Ya, jadi totalitas 14. Ya. 14 pertemuan. Nah, kemudian sudah itu ya dilanjut dengan pra-usulan penelitian. Nah, ini jumlah mahasiswanya berapa nih? Halo, jumlah mahasiswa totalnya berapa? 38, Prof. 38. 38, Prof. Aduh, kalau banyak sekali ya. Iya, Prof. Nah, kita rencana tahun depan kita tutup nih ya, nggak nerima mahasiswa nih rencananya. Mudah-mudahan karena terlalu banyak kita ya. Nah, tapi nggak apa-apalah, kita selesaikan dulu ya supaya nanti ada keseimbangan. Nah, kalau 38 kita bagi menjadi rata-rata kalau dibagi 7 ya, berarti 6 kelompok ya kurang lebih ya. Ya, jadi saya minta Anda ya buat kelompoknya sekarang. Ya. Buat kelompoknya per konsentrasi mata kuliah. Ya. Nah, ini konsentrasinya ada berapa nih kira-kira? Dari 3 kelas ini. Ada berapa konsentrasi mata kuliah? Yang jelas SDM, marketing ya. Keuangan ada nggak yang keuangan? Ada, Prof. Ada, Prof. Keuangan. Masih 4 berarti. Terus operasi ada? Ada, Prof. Ada. Nah, saya ingin klarifikasi ini ya, ingin cek dulu ya sekarang. Ya, kira-kira SDM ada berapa orang? Paling banyak ya, sih, kira-kira Prof. berapa? Prof. Supaya kita bagi kelompok. Ya, karena nanti pertemuan metodologi itu kurang lebih 14 tambah 1 15 ditambah 7 ya 22, kemungkinan 23 kali pertemuan kita. Ya, metodologi itu. Ya. Nah, jadi supaya tahu kita mengambil kebijakan khususnya Unpas di Unpas bahwa pra-UP itu bagian dari metodologi penelitian. Ya, kalau di perguruan tinggi lain ada namanya komprehensif, ya, ujian komprehensif. Nah, kita buang itu, ya, kita ganti dengan pra-UP, ya, dan pra-UP itu ditarik ada di mata kuliah metodologi penelitian, ya. Jadi Anda dengan cara ini lebih cepat kita menyelesaikan studi. Kenapa? Karena proses penyusunan disertasi itu bisa kita buat sambil kita mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Gitu. Nah, kalau yang di lain terbalik ya. Selesai dulu kuliah, lalu komprehensif, ujian komprehensif, baru membuat disertasi. Nah, saya ngambil kebijakan waktu saya mendirikan S3 ya. Dulu kan pendiri S3 kan Bapak ya. Nah, itu saya ngambil porsi berbeda dengan yang lain karena waktu itu Bapak sebagai asesor jadi tahulah perguruan tinggi di Indonesia gitu ya. Jadi ngambil satu kebijakan percepatan.
Ya, dengan percepatan kita bisa menyelesaikan disertasi 2 tahun. Ya, tidak boleh dikurang 2 tahun, nggak boleh ya, karena paling cepat itu batasnya 2 tahun. Dan dengan cara ini malahan ada yang inden. Ya, inden itu artinya belum selesai 2 tahun, dia sudah selesai sampai tertutup, tinggal nunggu terbuka. Ya, kadang-kadang nunggu terbuka itu pas supaya 2 tahun 1 hari misalkan boleh kita laksanakan. Ya, nah jadi ini yang kita ambil kebijakan. Jadi saya ulangi lagi ya. Nah, mata kuliahnya dosennya ada 3, ada kualitatif, ada kuantitatif Bapak pegang 7 kali pertemuan, kualitatif mungkin 3 kali pertemuan atau 4, ya, kemudian nanti case study ya, dengan modeling perancangan itu 3. Jadi 14 ya pertemuan, lalu ujian tidak ada UTS ya. Tidak, ujian itu digabung nanti ya, terdiri soal dari Bapak, dari Prof. Azhar, dari Prof. Iman. Jadi 15. Tambah presentasi 7 ya. 15 tambah 7 berarti 22. 22 ya. Nanti itu kita berikan spelling 2 kali untuk yang tidak lulus. Ya, yang tidak lulus bisa presentasi kembali. Jadi maksimum kita untuk metodologi itu 24 kali pertemuan. Ya, nah ini mohon dipahami oleh Anda. Ya, itu satu hal. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah ya kita dapat penilaian dari beberapa institusi ya bahwa disertasi Doktor Manajemen Unpas itu termasuk salah satu disertasi terbaik di Indonesia. Ya, nah jadi kenapa? Nah nanti saya jelaskan kenapa. Disertasi DIM Unpas ini terbaik ya karena kita ya saya membuat satu formulasi ya bahwa di dalam program doktor kita memberikan alternatif kepada mahasiswa tentang penulisan disertasi ya kebetulan Bapak ngajar S3 itu sejak tahun 2000 ya 99 malahan 99 hampir sama. Ya, disertasi itu cuma satu macam, sama hanya kuantitatif saja, ya, tidak pernah berubah. Berarti sudah 20 tahun lebih tidak berubah. Kemudian juga sama, ya, di perguruan tinggi negeri lain juga, ya, hanya kuantitatif umumnya, ya. Nah, kita disertasi kita itu boleh kuantitatif, ya, pilihan pertama yang paling banyak, boleh kualitatif. Boleh mix method, yang ketiga itu mix method itu Anda menggabungkan kuantitatif dengan kualitatif atau kualitatif dengan kuantitatif, namanya mix method. Nah, yang ketiga boleh perancangan. Ya, perancangan model. Jadi Anda membuat disertasi dengan bentuk perancangan model. Ya, dan yang terakhir boleh case study, ya. Studi kasus ya terhadap fenomena yang menarik ya yang aktual dan belum ada cara pemecahannya ya maka dibuatlah ya disertasi yang bentuknya case study studi kasus. Nah 4-5 bentuk inilah yang mencirikan bahwa mahasiswa kita diberikan kebebasan ya. Nah, kalau di perguruan tinggi lain tidak, hanya satu ya, hanya itu saja. Ya kemungkinan karena dosennya ya terbatas atau juga pengetahuannya terbatas. Kalau kita alhamdulillah ya, kita digabungkan dari 3 orang tadi ya, saya, Prof. Iman dan Prof. Azhar ya. Dan semuanya dosen tetap sekarang ya. Jadi semua Prof. Iman asalnya dari TB, sekarang sudah pensiun, ditarik dosen tetap kita ya. Jadi sudah tidak susah-susah orangnya ya, karena orang dalam semua. Nah, baik. Ya, jadi itu harus dipahami. Nah, Anian sudah punya ketua kelas nggak? Halo, ketua kelasnya siapa? Pak Pak Ade, Prof. Pak Ade, Ade, Prof. Oke, Pak Adit ya. Saya minta Anda ya membagi kelompok tadi. Ya, Prof. Ya, bagi ya. Nah, sehingga nanti kelompok itu
diskusi lebih dalam ya antara kelompoknya untuk bisa ya mempercepat proses penyelesaian studi. Ya. Oke. Jadi sekali lagi Anda harus bangga dengan disertasi Unpas ya. Karena dan ini di Unpas sendiri berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Di Unpas ada FISIP, ya dokter FISIP berbeda dengan kami ya. Di hukum juga berbeda disertasinya. Dan jadi alhamdulillah saya waktu itu menetapkan disertasi kita harus menjadi kebanggaan kita semua ya. Alhamdulillah sudah dapat penilaian dari beberapa perguruan tinggi bahwa disertasi kita termasuk disertasi terbaik di Indonesia ya. Oke. Bentar, saya isi baterainya dulu. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada? Jadi nanti bagi kelompok itu per konsentrasi. Ya, nah ini kemungkinan SDM terbanyak ya, SDM terbanyak. Iya, Prof. 16 orang. Ya, 16 orang. Jadi 16 orang kalau bisa jadi 3 kelompok ya. Bagi 3 kelompok jadi tidak sama nanti jumlahnya per kelompok, nggak usah 7. Tapi kita lihat dalam posisinya. Saya ingin cobalah ya, marketing ada berapa? Marketing ada 11, Prof. Jadi 27 ya. Keuangan? Ada 6. Ada 6. Ya, satu kelompok keuangan. Operasi? Ada 2. Nah, nanti yang 2 ya, itu gabung saja dengan SDM ya. Yang 2 itu gabung ke SDM. Kan tadi SDM 16 kan ya? 16 ditambah 2, 18 ya. Sorry dari berapa? SDM? Iya, SDM 16. 16, jadi Ini yang operasi masukkan saja ke SDM. Prof, ini datanya waktu itu kami itu di bulan April, Prof. Jadi baru ada 35 orang yang isi untuk konsentrasi. Perencanaan konsentrasinya. Oh, masih ada yang lain. Yang nanti tambahan aja ya. Jadi kita bagi SDM itu 3 kelompok ya. Dan tambah nanti yang operasi, kemudian yang keuangan 1 kelompok ya. Kemudian marketing 2 kelompok. Ya. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 berarti 6 ya. Nah, 6 kelompok berarti 6 minggu. Nah, saya minta ketua kelompok sudah men-setting ya supaya kita nanti tidak mundur-mundur. Jadi misalnya kelompok 1 mau SDM dulu. Nah, penyaji pertamanya ya 1, 2, 3, 6 sampai 6 itu harus siap minggu pertama. Berikutnya juga sama ya. Jadi jangan sampai begini. Udah masuk kelompok, kita sudah siapkan waktunya, lalu dia mundur. Maka ini akan mengganggu ya, mengganggu proses pelaksanaan pra-UP ya. Dan kita tahu kalau pra-UP itu mandek, maka kita tidak mungkin meng-SK-kan pembimbing. Nah, ini saya minta kooperatif dari rekan-rekan jangan sampai nanti ada yang malas mengganggu yang rajin. Kasihan. Karena tidak mungkin kita mengeluarkan SK satu persatu, nggak mungkin. SK itu harus satu angkatan ya. Harus satu angkatan karena itu SK-nya dari rektor kalau pembimbing ya. Jadi oleh karena itu kooperatif ya di antara Anda sehingga tidak ada yang terganggu ya. Nah, saya pengalaman ada angkatan berapa tuh ya, saya lupa lagi. Ternyata mandek. Sampai kita membuatan SK-nya itu mundur 1 semester. Yang berarti mundur 6 bulan. Nah, saya akan strict ya, sehingga nanti kalau yang terhambat tadi saya akan tinggalkan ya. Nanti dia ngikuti saja ke angkatan berikutnya. Setuju nggak? Supaya tidak terganggu Anda. Ya, nah ini tolong kooperatifnya ya. Misalkan kita ada 36. Oh, 3 tidak pra-UP. Maka saya tinggalkan yang 3, yang kita SK-kan hanya 35. Nah, yang 3 itu kita SK-kan nanti semester berikutnya. Karena SK itu per semester kita keluarkan. Ya. Bisa dipahami?
Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum saya kembangkan. Izin bertanya, Prof. Ya, Ya, perkenalkan saya Didin, Prof. ya. Apakah di metodologi penelitian ini yang nanti untuk maju di pra-UP itu sekaligus menjadi judul disertasi atau hanya untuk syarat pra-UP untuk metodologi penelitian? Jadi saya berharap judul pra-UP itu harus bisa berlanjut jadi disertasi. Supaya kontinuitas Anda penulisan disertasi itu sudah mulai dibuat dari sekarang. Paham ya? Jadi jangan gini, ini Ya. kan judul pra-UP, asal-asal aja. Nanti judul disertasi enggak ya. Jadi saya harapkan justru tadi dengan pola ini untuk mempercepat penulisan disertasi. Karena disertasi itu kita berikan beban 32 SKS. Ya. Nah, jadi pra-UP dapat 1 SKS, UP dapat 2 SKS terus ya. Jadi totalnya 32 SKS. Nah, jadi saya minta pada Anda ya, judul pra-UP itu ya adalah bahan yang akan dilanjutkan pada disertasi. Nah, adapun nanti pada saat bimbingan ada penyempurnaan nggak apa-apa. Ya. Misalkan variabelnya ditambah, variabelnya dikurang ya, itu nggak ada masalah ya. Tapi esensinya judul pra-UP itu untuk menghantarkan Anda pada penulisan disertasi. Jadi sesuatu yang tidak terpisah saya harapkan ya. Bisa pahami, Didin? Ya. Ya, Prof. Nah, Apakah oke. di judul nanti di perjalanannya ada sedikit perubahan? Tidak masalah. Tidak ada masalah. Judul perubahan semuanya bergantung promotor. Ya. Nah, jadi kopromotor, kopromotor atau penelaah itu hanya sifatnya saran. Jadi judul tentatifnya, ya resminya nanti setelah dapat persetujuan promotor. Ya, oke. Baik, satu Ada lagi. Ya. Ya, apakah di syarat sidang yang dulu kalau kami tidak salah dengar ketika pembukaan penerimaan mahasiswa baru itu berbeda dengan syarat UP terkait jurnalnya? Nah, jadi gini ya, jurnal itu ya itu kita tetapkan ya apabila Anda ingin memperoleh gelar cum laude ya. Jadi kalau cum laude itu harus disertai tulisan Anda dimuat di jurnal. Sebagus apapun disertasi Anda, tetapi Anda tidak dimuat dalam jurnal, maka Anda hanya akan memperoleh ya yudisium sangat memuaskan. Nah, jurnal itu bisa diproses dari sekarang, tapi harus berkaitan dengan disertasi yang Anda tulis. Jadi jangan gini, Anda membuat sesuatu penelitian, judulnya A, ya, lalu disertasi judulnya B. Nanti jurnal A tadi yang sudah dimuat sebagai dasar untuk memperoleh yudisium tidak boleh. Ya. Nah, jadi oleh karena itu bisa ya diproses jurnal itu pada saat juga penyusunan disertasi. Ya. Karena jurnal itu bisa dimuat lengkapnya setelah SHP, ya. SHP itu hasil penelitian kan? Nah, jadi bisa. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu pada saat terbuka sudah Anda memperoleh jurnal. Jadi sekali lagi jurnal itu dikaitkan dengan yudisium. Ya, yudisium. Bisa dipahami? Baik, siap. Ukurannya sebatas submit atau harus publish? Harus publish. Kalau jurnal. Tapi nanti untuk syarat ujian terbuka hanya Anda buat bahan saja ya yang akan kami kirimkan ke tim ya ke jurnal ya. Baik, Jadi pahami? Siap. Oke. Ya, jadi saya minta and kooperatif ya kita buat 6, SDM 3, marketing 2, keuangan 1, yang operasi karena 2, gabungkan saja sama SDM. Oke ya. Nah, nanti pembinanya ya Anda harus catat ya. Jadi pembina untuk SDM saya sendiri ya, koordinatornya. Untuk keuangan koordinatornya Prof. Azhar.
untuk marketing ya Prof Edi sama Prof Suherli ya. Nah, untuk operasi Prof Iman. Itu koordinator pembina konsentrasi ya. Jadi nanti dengan Bapak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, saya karena membimbing kuantitatif ya, saya memberikan kesempatan pada Anda ya, minggu depan ya, Anda kumpulkan 3 judul ya, yang Anda akan pakai untuk disertasi. Ya, judulnya sajalah. Sehingga nanti saya akan evaluasi apakah judul ini layak tidak untuk disertasi. Ya, sehingga nanti saya akan bahas. Nah, nanti kalau bahas kita sudah mulai bisa nulis, ya. Minggu ketiga kita sudah bisa menulis, ya. Paham ya? Semuanya untuk keseluruhan konsentrasi. Ya. Untuk SDM, marketing, keuangan sama operasi, ya. Judulnya Anda buat. 3 saja alternatif ya, judul 1, 2, 3. Nah, Pak mau kombinasinya boleh, kuantitatif, kualitatif boleh ya. Jadi kombinasinya silahkan. Mau kuantitatif, kualitatif, mau mix method nggak apa-apa ya kombinasinya. Ya, tapi tadi harus dikaitkan dengan konsentrasi Anda. Jangan nanti Anda konsentrasinya SDM ngambil judul keuangan gitu ya. Nah, jadi fokus kita. Bisa dipahami? Siap, Buat Prof. 3 judul. Nah, saya akan arahkan ya supaya kita ngebut. Nah, yang ketiga ya, ini Bapak masih ini karena kuliah pertama masih komitmen-komitmen aja yang kita bangun ya. Yang kedua, yang ketiga, saya minta janji pada Anda ya supaya kuliah di kami itu jangan terlalu lama. Ya. Ini saya kesal gitu ya ke mahasiswa, janjinya wah apa ingin cepat, nyatanya sampai ya ganti nomor induk ya, ganti nomor mahasiswa ya. Nah, ini ada ketentuan sekarang, jadi tidak boleh Anda lebih 7 tahun. Kalau 7 tahun Anda daur ulang ya. Nah, tapi saya minta Anda paling lama 5 tahun. Ya, paling cepat 2 tahun. Nah, saya minta itu ya. Semakin lama Anda nulis disertasi, Anda semakin mengganggu kami ya. Udah dibayarnya segitu, tapi kerjanya 5 tahun, 7 tahun kan rugi kami ya. Anda juga rugi ya. Nah, jadi saya minta komitmen Anda. Ya, lebih cepat, lebih baik. Jangan ada moto lebih lama, lebih berkesan ya. Siap? Ya, Prof. Awas. Ya, jadi jangan terlalu lama Anda studi di kami. Siap, Prof. Ya. Karena kasihan nih, kami sampai tahun depan ini kemungkinan nggak nerima mahasiswa. Ya, karena tadi masih banyak angkatan yang lama belum menyelesaikan. Jadi akumulatif kami, ya. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Di lain pihak kita kena ketentuan ya, produktivitas harus mencapai sekian persen. Rasio antara dosen dengan mahasiswa, rasio antara dosen dengan dosen pembimbingan lagi gitu ya. Jadi mohon ini saya utamakan ya. Dan ini kuncinya nanti di metodologi ya. Kuncinya di metodologi. Karena disertasi itu esensinya di metodologi ya, disertasi itu. Oke, ya jangan lama ya. Ah, kemudian yang keempat ya, Anda untuk penyusunan disertasi jangan bekerja sendiri. Ya, Anda harus kooperatif dengan antara sesama tadi tim ya. Nah, jadi tidak bagus itu disertasi itu buat sendiri. Nah, oleh karena itu ya, koordinasi sinergisity di antara Anda harus dibangun. Jadi yang satu kalau terlambat diingatkan oleh yang lain ya. Nah, kemudian yang lain punya buku yang bagus ya, riset bagikan ke yang lain. Harus begitu ya. Jangan jangan main sendiri-sendiri. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah selesai perkuliahan asik dengan kesendirian itu. Ya. Nah,
Sekarang apalagi zaman COVID ya, kita Zoom semua kesendirian. Kalau dulu tatap muka ya, jadi tatap muka interaksi. Nah ini saya mohon dalam kondisi sekarang bukan berarti Anda bekerja sendiri. Anda kooperatif, kolaboratif, ya, sinergisity di antara satu sama lain. Saling ingatkan, ya, karena dengan cara itu proses studi itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik, ya. Nah itu yang Bapak cita-citakan ya, karena alhamdulillah Bapak mengembangkan. Udah dapat mata kuliah dari Bapak belum? Belum. 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 Oh ini kuliah pertama ya? Baru kemarin, Prof. Oke, ya karena kalau gitu saya kembali ya. Nah, jadi di perkuliahan ini ya saya ya, materi metodologi. Oke ya, ini kuliah 1. Nah, nanti materinya ini ya diawali dengan kebijakan umum dalam penelitian dan penulisan disertasi, program doktor, ilmu manajemen dan dari pasca sarjana kita ya. Nah, saya mohon nanti Anda pegang pedoman yang kami keluarkan yang terbaru. Nah, jadi kalau Anda lihat disertasi nanti ke perpustakaan jangan yang lama, harus yang baru karena pedomannya berubah-ubah ya. Kita sempurnakan terus. Nah, saya bicara tentang kuantitatif ya, kuantitatif. Nanti kuantitatif itu ada beberapa analisis yang kita pakai. Ya. Bisa regresi, bisa analisis jalur, bisa analisis SEM, bisa data panel. Ya. Nah, itu di kuantitatif. Nah, syaratnya ya untuk analisis jalur nanti ada judul juga sama ya. Judul yang Anda buat. Penetapan judul minimal 5 variabel untuk jalur. Minimal 5 variabel ya. 3 variabel bebas, 1 variabel intervening, 3 variabel terikat, 1 variabel terikat. Jadi totalnya 5. Strukturnya tidak boleh X ke Y, tidak boleh. Strukturnya X, Y, Z minimal. Ya, jadi 5. Nah, itu ruang lingkup penelitiannya ya kajian individu, jadi kinerja individu, kelompok atau organisasi. Lokusnya harus satu wilayah. Ya. Jadi tidak boleh Anda untuk kuantitatif satu kota, nggak boleh. Satu wilayah pembangunan. Misalkan Bandung sekarang pembangunannya ya, wilayah pembangunannya bukan Bandung Raya tapi sekarang Bandung Metropolitan. Ya. Jadi tidak boleh Anda penelitian tentang ya kualitas guru atau kualitas dosen di Kota Bandung, nggak boleh. Ya. Harus satu wilayah. Ya. Nah, kemudian respondennya ya minimal 60 responden untuk sensus ya. Ya, itu. Tapi untuk sampel itu harus menggunakan ya rumus yang Anda pakai dengan tingkat toleransi 5%. Ya. Tidak boleh ya di bawah 5%, misalkan 10% nggak boleh. Kita sudah pacu harus tingkat toleransinya ya alfanya 5%. Nah, nanti rumus lebih banyak rumus yang bisa dipakai ya, misalkan Slopin, Isaac Newton ya dan sebagainya ya. Nah, jadi itu untuk kuantitatif analisis jalur. Nah, untuk structural acquisition model SAM ya, syarat minimalnya ya 4 variabel. Ya, untuk SAM, structural acquisition model. Independen 2, intervening 1, dependent 1. Ya. Nah, jadi strukturnya seperti itu ya. Nah, lalu dibalik
Boleh nggak Pak? Misalkan independennya 1, interveningnya 2, dependen 1, boleh. Ya. Tapi intinya ya, ada input, ada output, ada outcome intinya. Prinsipnya ya, ada input, ada output, ada outcome. Ya. Jadi 4 variabel. Objeknya individu ya. Lokus minimal 1 wilayah ya. Tadi tidak boleh 1 kota ya, 1 wilayah. Ya, kalau di Jawa Barat misalkan Anda mau ambil Ciayu Manjakuning ya, itu ada Cirebon, Kuningan, Majalengka ya, Indramayu. Nah, jadi 1 wilayah pembangunan. Kemudian yang berikutnya ya, minimal respondennya 100 untuk SEM. Ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Jadi tadi untuk jalur untuk SEM ya, lebih banyak dari 60 untuk jalur, lebih itu lebih bagus. Ya. Nah, sampel yang ditetapkan gunakan rumus ya dengan alfa 5%. Ya. Nah, jadi itu yang bisa jadi pacuan ya. Jadi ini ketika nanti Anda bimbingan, kadang-kadang pembimbing lupa ya, dan ini sudah jadi ketentuan umum ya, jadi tidak boleh Anda langgar ya. Nah, nanti struktur yang 1 misalkan ya, variabelnya kita bagi ya. Misalkan tadi X1, X2, X3 pada Y gitu ya, Y pada Z. Boleh. Atau nanti boleh ya, X1, X2 ya. Ya, X1 itu X2 boleh dia ke Y1 ya, ke Y2 ke Z misalkan ya. Ini boleh saja. Nah, nanti strukturnya bebas. Yang intinya ini ada independen, ini ada intervening ya, independen, intervening, ini ada dependent ya. Intinya itu. Ya, Anda bisa pahami ya. Nah, sama juga untuk SEM seperti itu ya. Nah, berikutnya ya, ini kualitatif nanti Prof. Ajar akan menjelaskan ya, saya nggak akan menjelaskan ya. Nah, modelan juga nanti Prof. Iman, dan ini harus pegang ya, harus dipegang karena ini pedoman utama ya. Jadi pegang itu case study seperti ini ya, kita pegang ya, oke. Nah, kualitatif, penelitian kualitatif ya. Nah, oke. Selanjutnya saya ingin menegaskan dulu bahwa dalam program doktor itu ada dua jalur. Ya. Ada jalur yang pertama PhD, Philosophy of Doctor. Ada yang kedua adalah doktor saja. Nah, jadi kalau kita masuk pada kelompok PhD, Philosophy of Doctor. Jadi penulisan karya ilmiah harus mengandung nilai-nilai filosofi. Ya. Filosofi keilmuan. Kalau doktor itu lebih banyak kepada keterampilan. Ya, yang program doktor biasa itu keterampilan. Misalkan di Amerika ya ada orang ahli gitar, main gitarnya bagus, segala macamnya bagus ya. Itu bisa ngambil doktor bidang gitar ya. Dan kalian gitar. Kalau kita PhD, Philosophy of Doctor. Nah, karena kita Philosophy of Doctor, maka kaidah-kaidah metode penelitian itu menjadi keutamaan. Ya. Jadi kaidah-kaidah metodologi itu menjadi keutamaan. Nah, oleh karena itu saya minta pada Anda ya. Anda kan sudah belajar metodologi S1, S2 kan sudah belajar ya. Nah, saya minta itu jangan dipakai di S3. Ya. Karena nanti akan mengganggu ya pola pikir Anda kalau berangkat dari metodologi S1, S2. Ya. S1, S2
itu tidak memuat aspek-aspek filosofi. Ya, tetapi di S3 justru yang menonjolnya filosofinya. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam disertasi ya, karena disertasi sebagai karya ilmiah tertinggi, maka disertasi itu ya, itu harus memenuhi kaidah apa yang namakan ya. Jadi disertasi itu terlihat nggak ini saya nulis? Terlihat? Tidak. Hah? Tidak. Belum, Sir. Tidak, Prof. Belum, Prof. Tidak terlihat. Belum Prof. muncul, Prof. Oh, belum muncul ini ya? Belum. Saya sudah share belum? Belum muncul. Belum, Prof. Belum, Prof. Belum, saya belum share screen. Belum, Prof. Ya ampun, Sika tadi katanya udah. Saya pikir udah, saya dari tadi bilang deh. Ya, saya munculkan lagi. Sekarang muncul. Muncul, Prof. Ah, Sudah muncul, Prof. aha, itu tadi ngilangnya, gunaonnya. Pijit, oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kuantitatif itu ya ada 4 ya yang bisa dipakai alat analisisnya. Regresi, jalur, kemudian SEM, kemudian data panel. Ya. Nah, yang paling banyak dipakai untuk kuantitatif, khususnya untuk SDM, itu hanya 2. Ya. Umumnya yaitu jalur dan SEM. Nah, nanti untuk keuangan, ya, keuangan itu umumnya 2 yang dipakai. Regresi sama data panel. Nah, nanti saya jelaskan ya, regresi dan data panel. Ya. Nah, untuk marketing ya, lebih banyak pada jalur dan SEM. Ya. Nah, jadi keuangan itu, nah kecuali tadi yang operasi lebih banyak ke perancangan model, ya. Nah, jadi itu alat-alat analisis yang sering digunakan. Nah, karena ini saya bicara kuantitatif, maka tadi untuk jalur hanya 4. Strukturnya harus ada input, ada independent variable, ada intervening, ada dependent variable. Jadi strukturnya boleh X1, X2, X3 pada Y, Y ke Z, atau X1, X2 pada Y1, pada Y2, lalu ke Z. Boleh variasinya. Nah, namun demikian, ya, ini batasan minimum. Supaya nilainya Anda bagus, maka saya berharap variabelnya diperbanyak. Ya, variabelnya diperbanyak atau modelnya dikembangkan. Ya. Nah, modelnya kita kembangkan. Nah, salah satu alternatif itu pengembangan, ya, saya bisa gunakan. Ya, kelihatan kan sekarang? Kelihatan, Prof. Oke. Nah, pengembangan tadi, kemungkinan yang pertama, ya, strukturnya begini, X1, X2, X3, ya, ditambah sampai dengan XN, misalnya, ya. Nah, itu yang pertama, kita pengembangan. Nah, sekarang kalau saya bicara intervening, ya, kita bisa kembangkan Y1, ya, dan seterusnya sampai dengan YN, boleh. Ya. Nah, lalu seterusnya, ya, ini boleh sampai Z, ya. Nah, Z umumnya fokus, ya, focusing. Tetapi, ya, bisa saja Anda tambahkan, ya, variabel lain yang disebut moderating variable. Ya, moderating variable. Ya. Nah, jadi itu pengembangan. Nah, nanti kita berharap semakin model ini semakin kompleks, maka kajian disertasi akan semakin baik. Ya. Oke. Nah, ini nanti model kuantitatif Prof. Ajar yang jelaskan, modeling Prof. Iman, case study Prof. Iman, ya. Nah, saya masuk pada konteks disertasi kuantitatif, ya, disertasi.
Disertasi itu ya karya ilmiah tertinggi. Ya, tidak ada karya ilmiah selain disertasi ya yang mempunyai nilai yang sehingga oleh karena itu kita samakan tadi menjadi itu 32 ya. 32 SKS ya kita tetapkan. Dan nanti kita bagi 32 itu ya, dari pra-UP ya 1 SKS, UP 2 SKS terus sampai totalnya 32 SKS. Jadi kalau demikian ya di S3 itu totalnya 52. Jadi perkuliahan itu hanya 20 SKS saja. Nah, oleh karena itu ya saya mohon tuntas studi itu setelah Anda selesai. Jangan sering orang tuntas studi itu ketika selesai kuliah. Padahal kuliah itu hanya 20 SKS, ya 32 SKS. Nah, disertasi itu, ya karena karya ilmiah tinggi, itu harus memiliki 2 prinsip dasar. Ya, namanya logical thinking, ya. Ya, itu. Ya. Logical thinking, ya. Dan yang kedua harus memenuhi kaidah scientific method. Nah, ini ya. Nah, jadi ciri seorang dokter tuh selalu berpikir dengan logika. Ya. Dan selalu menggunakan analisis saintifik. Nah, sekarang saya tidak mengerti banyak orang yang tampilan ya sudah jadi dokter, logikanya nggak dipakai. Ngomong seenaknya, ya, mengembangkan hoak, merasa paling benar sendiri, ya, itu kesalahan besar pendidikan di kita. Harusnya ketika sudah jadi dokter dia tuh betul-betul, ya, menjadi orang, ya, wisdom, ya, futuristic, ya, optimize stakeholders, ya, wise, terusnya harusnya gitu. Tapi di kita banyak sekarang lain, ya. Ketika jadi dokter tuh jadi sombong, arogan, pengen benar sendiri. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi tidak mengerti, ya, bahwa disertasi itu sebagai karya ilmiah yang harus memiliki, ya, tadi nilai filosofi. Ya, nah itu, jadi seperti itu. Nah, nanti di dalam doktor itu, ya, dalam program doktor itu yang kita kembangkan, logical thinking kita bagi 2, ya. Nanti ini, ya, deductive thinking, ya, sama inductive thinking, ya. Jadi inductive thinking, ya, itu. Nah, deductive thinking itu teori, ya. Teori yang relevan, yang aktual, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nah, jadi teori itu situ. Oleh karena itu saya minta untuk angkatan Anda, teori itu harus di atas 2005 minimal. Ya, lebih bagus di atas 2010. Tidak boleh Anda pakai teori di bawah itu untuk disertasi Anda. Ya, di atas 2010. Ya, jadi deductive kumpulan teori. Teori yang relevan, aktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Relevan tadi ya, sesuai dengan kaidah yang diteliti. Ada relevansinya, itu relevan. Aktual tadi tahunnya, ya. Nah, tahunnya, ya, terbaru, edisi terbaru. Ya, lalu tadi bisa dipertanggungjawabkan. Penulisnya, nah saya tidak boleh Anda nanti disertasi ada sumber penulisnya di bawah S3, nggak boleh. Ya, awas nanti ya. Ada yang sekarang masih banyak orang yang S3 nulis sumbernya S1. Misalkan di SDM pakai Hasibuan gitu ya. Karena itu buku laku keras ya, orang nggak tahu, pakai tulis saja padahal itu S1 ya. Nggak boleh, jadi minimal S3. Lebih bagus guru besar, ya. Jadi sumbernya itu relevan. Dan yang kedua ada scientific method.
Ya, scientific method itu tadi ya menggunakan metodologi ya yang benar ya, yang relevan ya dengan program penulisan disertasi. Jadi saya minta nanti metodologi S1 S2 jangan dipakai. Buang saja ya supaya tidak menghambat. Ya, nah nanti apa yang harus Anda buat? Jadi Anda bukan bicara metode. Kalau S1 S2 lebih banyak ke metode. Ya, nah kalau ini bicara tentang metodologi. Metodologi itu harus tadi ya mengandung nilai-nilai filosofi yang dilandasi oleh nilai-nilai filosofi. Nah, berbicara nilai filosofis ya, ada 3 mazhab. Ya. Mazhab yang pertama adalah mazhab barat ya. Yaitu barat. Ya, ini yang dikembangkan pertama kali barat. Nah, ini lebih banyak ya tekanannya pada aspek knowledge. Ya. Pengetahuan barat. Ya. Nah, yang kedua timur. Ya, timur. Jadi filosofi yang mengandalkan pola pendekatan ke timur. Ini lebih banyak pada culture. Ya. Ya, pada budaya. Ya, nah sekarang ada lagi Mediterranean. Mediterania itu Timur Tengah, ya. Ini dasarnya adalah religius. Nah, sekarang apa yang kita maksud dengan disertasi kita? Jadi disertasi kita itu harus memenuhi fungsi disertasi adalah fungsi tadi K, C, dan R. Ya. Nah, jadi boleh saja Anda misalkan dasar religius ya, Anda gunakan pendekatan Al-Quran boleh masukkan ya. Nah, di kita boleh ya, di orang lain nggak boleh. Ya, jadi banyak di Indonesia itu mazhabnya kebaratan saja. Ya, nah saya di Unpas ya, kita gabungkan. Ya, sesuai dengan kaidah Unpas, moto Unpas. Moto Unpas kan Anda tahu kan ya, luhung ilmunya, jembar budayanya, pangkuh agamanya. Nah, saya susun di disertasi itu. Ya. Nah, Bapak alhamdulillah ya sudah menguji di beberapa perguruan tinggi dan pembimbing di beberapa perguruan tinggi menggembor-gemborkan itu, tapi mereka nggak mau nerima. Ya. Jadi seolah-olah filosofi kita hanya dasarnya barat. Tidak, ya. Di dalam keilmuan itu 3. Ya, barat itu lebih banyak pada knowledge. Saya khawatirnya kalau ini knowledge diberikan nanti akan membentuk sekularistik, hedonistik dan glamouristik. Ya. Nah, tapi kalau kultur saja ya, culture timur ini juga bahaya juga. Ya. Apa? Ini aliran kepercayaan, kemudian apa? Filosofi, filsafat ya. Nah, ini bahaya juga karena lebih banyak mengenalkan nilai-nilai seni, nilai-nilai keindahan. Ya. Nah, sebaliknya kalau Timur Tengah saja juga bahaya. Karena nanti akan mengarahkan orang ya pada tadi ya radikalisme ya, bahkan bisa jadi terorisme. Ya, atau fundamentalistik minimal. Nah, jadi disertasi yang kita bangun harus dikaidahkan oleh filosofi Barat, Timur, dan Mediterranean. Tidak ada lagi filsafat di luar ini, ya. Jadi itu, ya. Nah, nanti konsep materinya ya saya sudah berikan di sini. Ada beberapa sumber materi ya. Ini ada 13. Tapi karena saya hanya memberikan slotnya 7 ya.
Nggak apa-apa, saya hanya fokus nanti karena 7 minggu ya. Jadi mana yang penting-pentingnya, itu satu hal. Dan yang kedua, Bapak akan memberikan ya materi yang lebih fokus pada penyusunan disertasi ya secara praktis supaya membantu ya kemudahan Anda dalam penulisan disertasi. Sebab kalau Anda belajar metodologi berdasarkan basis S3 semakin pusing ya. Kalau Anda pelajari ya semakin pusing ya. Kenapa? Karena tadi harus memasukkan nilai-nilai filosofi. Nah, oleh karena itu Bapak akan mencoba yang fokus saja pada konteks-konteks penulisan disertasi. Yang lainnya bisa referensi saja bacaan ya. Oke. Jadi itu. Jadi Anda harus bangga bahwa Anda ingin menulis karya ilmiah tertinggi yang tidak bisa ya dikalahkan oleh yang lain ya. Nah, dan sifatnya karya ilmiah tinggal kita ini pada kategori tadi philosophy of doctor. Jadi doktor yang menggunakan pendekatan-pendekatan atau berbasiskan pendekatan filosofi. Ya, nah ini yang harus Anda singgah, materinya menjadi metodologi, bukan metode penelitian. Metode itu hanya teknik, ya, sedangkan metodologi adalah keilmuannya, ilmunya, ya. Oke. Nah, dari situ saya coba, ya, ketika kita menulis karya ilmiah, kita harus paham betul tentang ya paradigma yang dibangun, ya, yang melandasi atau prinsip dasar yang melandasi bagaimana kita menyusun karya ilmiah. Nah, di dalam konteks karya ilmiah ada 4 kelompok, ya, ada 4 kelompok. Kelompok pertama yang kita namakan pengetahuan khusus. Ya, itu suatu pengetahuan yang spesifik untuk aspek-aspek tertentu. Ya. Nah, yang kedua adalah pengetahuan umum. Ya. Jadi pengetahuan yang sifat generik, ya, general, ya. Nah, yang ketiga adalah ilmu, ya, atau theoretical. Yang keempat, kelompok teknologi. Nah, yang kita maksud dalam penulisan disertasi ini yaitu pada kelompok ini semua, ya, sini. Nah, jadi ini semua, ya, ini semua, ya. Nah, jadi aspek keilmuan. Nah, kita tidak menggunakan pendekatan filosofi untuk pengetahuan khusus, pengetahuan umum, dan pengetahuan ini teknologi, tidak. Tapi yang kita pakai adalah aspek theoretical, ya. Aspek theoretical. Pertama, contohnya ya, bentuk pengetahuannya apa? Explanatory. Kita mampu melakukan upaya prediksi. Ya. Nah, kenapa explanatory dengan prediksi? Karena all activity must be measurable. Jadi semuanya sekarang harus terukur. Ya. Maka dengan prediksi kita bisa mengukur semuanya. Ya, abstrak, generik, dan universal. Ya, nah jadi ilmu itu sifatnya universal. Maka nanti disertasi Anda ya disyaratkan bahwa disertasi Anda harus memberikan kontribusi keilmuan. Nah ini banyak yang orang nulis disertasi tidak paham terhadap itu. Ya, setelah saya teliti ternyata ya ternyata tadi ya karya ilmiahnya bukan yang memberikan kontribusi secara universal. Nah ini tidak boleh ya. Nah, ini hati-hati betul ya. Anda tidak boleh sembarang menulis disertasi. Ya saya banyak menolak mahasiswa ya yang sudah ditandatangan pembimbing, sudah ujian tertutup, saya nyatakan tidak lulus. Ya, ini banyak ya di kita ya. Jadi jangan sampai sudah ditekan tuh lulus, tidak ya. Tertutup pun banyak yang tidak lulus ya. Karena tadi kita harus betul-betul memperhatikan
paradigma yang dikembangkan dalam konteks teori ya. Terus memberikan kontribusi keilmuan. Contohnya gini. Sebagai contoh ya, supaya ada gambaran. Anda meneliti tentang sesuatu. Lalu hasilnya ternyata 40%. Ya. Dari penelitian Anda ini. Boleh nggak? Pertanyaan kita jawab sambil diskusi. Boleh nggak? Nanti hasil penelitian Anda, kontribusi, derajat kontribusinya, koefisien determinasinya, ya, 40% boleh nggak? Atau pertanyaan pertamanya, penelitian itu benar atau salah? Halo, kita buka, ayo buka. Diskusi. Halo. Bisa dua-duanya, Prof. Nah, sekarang saya ulang dulu pertanyaannya ya. Anda melakukan penulisan karya ilmiah. Tapi hasil akhirnya diperoleh, ya, koefisien determinasinya 40%. Pertanyaan yang pertama, apakah penelitian itu benar? Dibolehkan? Benar atau dibolehkan? Dibolehkan, Prof. Benar, Prof. Benar. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah penelitian itu bisa dikategorikan dalam penelitian disertasi? Tidak, Prof. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti ada namanya alat pengujian namanya uji kelayakan model. Ya. Bukan good of it ya, tapi uji kelayakan model. Jadi disertasi itu akan bisa memberikan kontribusi keilmuan apabila koefisien determinasinya di atas 60%. Nah itu. Jadi tadi penelitiannya benar, tapi bukan penelitian disertasi. Ya, ini salah contoh saja. Ya. Nah ini, oleh karena itu harus hati-hati betul menggunakan variabel itu. Ya. Tujuan penelitian ya, karena kelompok ilmu ya memperoleh eksplanasi ya penjelasan teoritis, general, abstrak dan universal. Nah, nanti penjelasan-penjelasan itu di dalam disertasi ada di bab 4 namanya pembahasan. Ya, ada nama pembahasan. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini kelompoknya ya. Nah, jadi saya berharap ya, ini resume pertemuan pertama. Satu, Anda harus merasa bangga bahwa Anda sedang menulis disertasi atau mau menulis disertasi, dan disertasi yang Anda tulis itu mempunyai kualitas yang dibanggakan. Ya, terlebih-lebih ya disertasi Unpas. Ya, saya banyak penilaian dari para guru besar di beberapa perguruan tinggi, kok bisa mahasiswa Unpas bikin disertasi katanya, seberat itu katanya, nggak usah susah-susah, yang biasa aja. Ya saya bilang kita ingin harap bahwa disertasi kita itu perfect ya. Nah, jadi Anda harus bangga itu. Dengan kebanggaan itu akan memotivasi Anda untuk menulis dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak akan memberikan materi fokus pada ya materi-materi yang langsung bersentuhan dengan penulisan disertasi. Ya, materi-materi lainnya silahkan Anda baca. Nanti bahannya saya kasih semua ya. Nah, saya banyak sekali nanti di Patian ya minta bahannya ya. Nah, jadi tidak akan semuanya saya jelaskan, tapi fokus pada penulisan disertasi supaya ada lebih mantap. Ya. Nah, yang ketiga ya, pegang pedoman penulisan disertasi. Ya, jangan Anda keluar dari situ. Anda nanti kadang-kadang bingung, kok penulisan disertasi Unpad seperti ini, ITB seperti ini, UI seperti ini, ya. Nah, jangan sampai Anda dibingungkan itu. Pegang saja pedoman kita. Versi DIM ya, Doktor Ilmu Manajemen. Jangan versi di luar DIM ya, DIM Unpas. Karena di kita ada FISIP, ada hukum ya. Itu jauh berbeda dengan kami ya. Nah, jadi Anda pegang pedoman ya, yang keluaran terakhir, edisi terakhir ya, di Patian ada. Ya. Lalu jangan lagi Anda melihat disertasi yang
produk lama, ya, karena kita revisi terus pedoman itu. Ya, yang ke berikutnya, yang 4 ya, saya minta ya daftar ya untuk masing-masing kelompok. Saya akan range sedemikian rupa sehingga kita bisa selesaikan maksimum ya tadi 24 kali pertemuan untuk metodologi yang terdiri dari mata perkuliahan, ujian, kemudian pra-UP. Ya. Nah, yang berikutnya saya minta komitmen di antara kelompok tadi. Kalau kita sudah jadwalkan, ya itu harus committed, ya. Nah, kemudian yang berikutnya minggu depan Anda sampaikan 3 judul, saya akan koreksi mana yang paling layak berdasarkan kaidah tadi, ya. Ada input, ada proses, ada output, ya, ada outcome. Ya, nah jadi boleh Anda kembangkan ya, baik untuk kuantitatif, judul kualitatif, ya Anda pakai. Nah, selanjutnya ya, jadi ya, Anda pegang ya paradigma yang menjadi landasan di dalam penelitian kuantitatif itu pada kelompok theoretical, keilmuan. Bukan pengetahuan khusus, bukan pengetahuan umum, bukan teknologi, tapi kita masuk pada kelompok itu. Nah, jadi mulai dari tujuan, sasaran, ya, metodologi dan seterusnya harus masuk pada kelompok teori. Nah, ini ya yang perlu saya arahkan dalam kuliah pertama ini. Silakan kita kembangkan diskusi. Ayo. Izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau untuk penentuan promotornya, apakah ditentukan lembaga atau pilih sendiri, Prof? Nah, nanti ada list pilihan. Ya, list pilihan Anda memilih siapa. Ya, nah Anda boleh memilih ya. Tapi tadi, ya. Jadi kalau Anda harus lihat kelompoknya tadi. Misalkan Bapak ya, itu koordinator SDM. Ya, Prof. Edi, Prof. Suherli, marketing. Prof. Ajar, kemudian itu keuangan. Ya, jadi nggak mungkin Bapak pembimbing di keuangan, nggak mungkin. Ya, Bapak nggak mungkin pembimbing di marketing, nggak mungkin. Ya, nah, perhatikan itu. Nah, kecuali untuk SDM. SDM ini karena biasanya paling banyak, nggak mungkin dibimbing sama Bapak semua. Ya, nah, jadi untuk SDM ada pilihan. Bisa Bapak, bisa Pak Ajar, bisa Pak Iman. Itu promotor ya. Nah, untuk promotor kita banyak. Promotor kita banyak. Ya. Jadi yang susah itu promotor. Promotor kan harus guru besar. Ya. Nah, nanti itu ya. Jadi Anda bisa membuat dulu itu, nanti kita distribusikan ya sesuai dengan beban. Karena nggak mungkin oleh Bapak semua ya. Bisa dipahami? Siap, Prof. Oke, apa lagi? Saya, Prof. Ya, silakan. Pada waktu matrikulasi pernah dikatakan kalau tidak salah oleh Prof. Rajes, ini kalau saya tidak salah tangkap, ya, bahwa untuk analisis data di tim Unpas ini tidak boleh memakai PLS, Prof. Apakah itu benar? Ya, jadi betul ya. Jadi gini, karena ini, jadi gini, PLS itu boleh digunakan analisis untuk penelitian, boleh, ya. Tetapi khusus untuk diserasi PLS tidak bisa. Karena PLS itu bentuk simplicity dari SEM. Ya. Nah, seperti gini, PLS kan boleh meneliti respondennya 60, ya boleh kan ya? 80. Betul, ya, tapi nanti untuk kaidah disertasi kan harus minimal dari 200. Ya. Iya, Prof. Jadi PLS tidak bisa dipakai.
Ya, jadi PLS itu boleh dipakai untuk analisis data penelitian, kecuali di Unpas untuk penelitian disertasi tidak boleh. Untuk penelitian Baik, biasa Prof. boleh, ya. Betul Baik, itu, Prof. Pak Cis. Ya, Terima kasih, Prof. ya silakan. Nah, nanti tool ya, toolnya itu boleh bebas ya kalau toolnya. Nah, toolnya misalkan Anda pakai SPSS versi terbaru boleh, pakai statistik terbaru boleh, pakai Risrel boleh, pakai Amos boleh, pakai Appius boleh. Ya, itu pilihan silakan. Ya, misalkan saya Pak mau pakai Appius boleh, ya. Silakan itu toolnya ya, itu bebas. Tapi diharapkan yang terbaru ya, jangan pakai SPSS versi 10 misalkan, jangan ya, harus versi yang terbaru. Oke, apa lagi? Saya Prof. Didin, Prof. Ya, Din. Ya, sebenarnya tadi ada beberapa. Yang pertama terkait pedoman penulisan karya ilmiah di Unpas, khususnya di DIM. Tadi Prof sudah singgung, kemungkinan kami tinggal nanti memintanya ke Patian mungkin ya Prof ya. Ya. Tadi terkait dengan kriteria atau 2 jenis doktor itu, yang lebih ke PhD dan ke doktor. Nah, yang di Unpas ini kan lebih ke filosofinya yang PhD. Ya, PhD. Apakah itu pengaruh di gelar akhirnya nanti, Pak? Ya, jadi gini, Mbak. Jadi untuk syarat bahwa orang menjadi guru besar gitu ya, dan itu harus dalam konteks doktor yang masuk pada kategori filosofi, ya Pak ya. Ya. Misalkan untuk jenjang kepangkatan. Kemudian juga sekarang untuk guru besar tidak boleh ya berangkat dari perguruan tinggi yang akreditasinya C, itu tidak boleh ya. Kemudian juga untuk masuk jabatan-jabatan tertentu ya, itu harus minimal B ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi kaitannya seperti itu. Ya, yang ketiganya Prof, terkait dengan tadi bentuknya kualitatif, apakah juga harus ada syarat minimal 5 variabel? Oh enggak, kalau kualitatif beda lagi persyaratannya. Jadi persyaratan tadi itu hanya untuk kuantitatif Pak ya. Nah nanti kualitatif beda lagi syaratnya. Kualitatif itu sebetulnya lebih sederhana ya daripada kuantitatif ya, karena fokusnya seperti tadi. Kalau kuantitatif itu tidak boleh satu kota, harus satu wilayah. Kemana? Kenapa? Harus ada komparatif ya. Sedangkan untuk kualitatif bisa apa, hanya satu perusahaan pun juga bisa diteliti. Ya. Nah, jadi kualitatif itu sempit, fokus tapi dalam. Siap. Ya, kalau kuantitatif itu ya dangkal tapi melebar gitu. Prinsip yang sederhana ya untuk memudah memahami ya. Jadi karena fokus bisa objeknya cuma satu. Tapi mendalam kajiannya. Ya. Nah, jadi terserah Anda mau kuantitatif, kualitatif. Nanti kalau kualitatif itu sebetulnya kita tekankan, misalkan di kualitatif itu nanti pembahasan harus 5W 1H. Nah, untungnya apa di kualitatif? Lokusnya cuma satu. Tapi kajiannya dalam 5W 1H. 5W itu what, why, who, where, and when. And then how. Ya. Sedangkan di kuantitatif syaratnya cuma 2W 1H. What, why, and how. Nah, jadi ada kelebihan, ada kekurangannya, gitu ya. Oke, Didin ya. Silakan, tapi kami bebas Anda memilih yang mana. Ya, Prof. Ya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Paling satu hal lagi, Prof. Ya, ini kan karena saya juga dipimpin sebuah unit di universitas, jadi ada kait dengan akreditasi. Bisakah mungkin kami DIM 24 ini mendapatkan judul-judul disertasi yang sudah lolos dan sudah publish terbit hasil dari DIM ini, Prof.
Atau Ada, yang bisa. lebih bagusnya mungkin dari karya-karya para guru besarnya agar bisa kita sitasi gitu, Bro. Ya, jadi bisa ya, itu kepatian aja teknis ya, atau di perpustakaan ya. Nah, teknis kadang-kadang Bapak juga nggak tahu apa yang Bapak tulis ya, karena kadang-kadang dengan mahasiswa ya. Nah, saya minta sekarang, justru ini angkatan ini ya kesempatan nih ya, khususnya untuk dosen ya. Jadi karya tulis ilmiah disertasi itu bisa nanti di-split menjadi beberapa karya ilmiah. Ini ada doktor di kita ya, Saudara Hasneli. Dari satu disertasi dia bisa di-split ya hasil penelitian menjadi 4 karya ilmiah. Dan semua jurnal terakreditasi internasional. Ya, nanti tinggal di-split saja. Nanti bisa bedakan. Nah, untuk bisa tahu persis ya silakan ya. Nah, sekarang saya anjurkan ya Anda nulis bersama kami ya dengan pembimbingnya. Ya, nah supaya memudahkan. Biasanya kalau yang ditulis dengan pembimbingnya itu gampang ya, masuk ke jurnal internasionalnya ya. Nah, tapi Anda penulis pertama ya. Nah, nanti penulis pertama Anda akan kita beri juga santunan ya. Nah, kalau misalkan masuk terindeks Scopus ya, highlight misalkan ya, kita dapat 15 juta ya. Jadi mahasiswa tapi harus syaratnya penelitian berdasarkan status di mana Anda sebagai mahasiswa Unpas. Jadi tidak boleh dari institusi Anda-nya yang tonjolkannya. Ya. Nah, itu kami juga membantu itu untuk mahasiswa, ya. Nah, jadi yang masukkan saja misalnya Anda di DIN ya sebagai penulis pertama, Bapak penulis ketiga, boleh lah ya. Nah, nanti dibagi-bagi kalau dapat 25 juta di DIN sabaraha, Bapak sabaraha kebagian ke dana DIN gitu. Siap. Itu di dana Unpas gitu. Ya. Asal tadi cukup ya. Nah, nanti siap-siap ya kita bicara metodologi ya sebetulnya akan lebih pusing kalau dengan syarat filosofi ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa mudah dipahami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Prof. Enggak, nuhun. Ya, atur nuhun, Prof. Bapak labnya. Bangga. Ya, Prof. Mangga, Prof. Makasih, Pak Prof. Ya.